Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Bagi umat Katolik, tahun 2025 merupakan tahun yang istimewa karena kita akan merayakan Jubileum Agung 2025 yang dilaksanakan setiap 25 tahun sekali. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 bagian, yakni apa itu tahun Yobel dan kapan tahun Yobel itu dimulai, serta yang paling penting apa yang kita laksanakan sepanjang tahun Yobel. Mari kita bahasnya satu persatu. Yang pertama, tahun Yobel. Yobel itu adalah tanduk anak domba yang digunakan sebagai trompet, tanda kemenangan. Dan dalam kitab Imamat, tahun Yobel atau hari Yobel, hari Jubileum ini diperingati sebagai hari pengampunan atas dosa-dosa. Dan juga dalam Injil Lukas bab 4 ayat 19 dijelaskan dengan tepat bahwa tahun Yobel merupakan tahun rahmat Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita bahwa di selama tahun Yobel, kita sekalian dipanggil untuk membangun, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan yang rusak akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Kapan tahun Yobel itu dimulai? Tahun Yobel dimulai ketika Paus mengeluarkan suatu keputusan yang disebut dengan bula, yang ditandai dengan timah hitam sebagai bentuk otentifikasinya. Dan bula yang mungkin kita tahu juga pada tahun 2000, ketika Jubileum Agung 2000, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan sebuah bula yang berjudul Incarnationis Mysterium. Dan pada tahun 2015, Paus Fransiskus mengeluarkan bula khusus, Jubileum khusus. Memang tidak setiap 25 tahun sekali, tapi karena keprihatinan terhadap situasi dunia, maka dia mengeluarkan bula khusus yang disebut Dives in Misericordia. Sementara di tahun 2025 ini, Paus Fransiskus mengeluarkan suatu bula yang berjudul Spes non confundit, artinya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dari bula itu kemudian dilaksanakan pembukaan terhadap pintu suci di Vatikan yang menandai pembukaan seluruh tahun Yobel. Dan pada tanggal 24 Desember, tepatnya malam Natal, pintu suci di Basilika Santo Petrus akan dibuka secara resmi, di mana kita terpanggil untuk mengikuti Kristus sebagai gembala yang baik dengan melewati pintu suci itu. Dan pada tanggal 29 Pesta Keluarga Kudus, di seluruh keuskupan akan dibuka pintu di katedral-katedral di seluruh keuskupan di seluruh dunia. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan selama tahun Yobel? Selama tahun Yobel, yang pertama kita melakukan ziarah. Memang banyak orang yang punya keinginan untuk berziarah ke Roma, melewati pintu suci atau Porta Santa. Dan keinginan ini tentu tidak semua orang juga dapat melakukannya. Oleh karena itu kita bisa melakukan di keuskupan-keuskupan kita dengan menentukan tempat-tempat ziarah, tempat-tempat di mana kita pergi bersama untuk berdoa, menumbuhkan iman kita. Dan yang kedua, hal yang bisa kita lakukan yakni menerima sakramen rekonsiliasi, di mana kita menerima pengampunan atas dosa-dosa, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Lukas tadi, bahwa tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel adalah kesempatan yang baik. Demikian pun Rasul Paulus dalam 2 Korintus menjelaskan kepada kita bahwa tahun Yobel adalah tahun waktu yang tepat untuk menerima pengampunan dosa. Dan yang ketiga, doa serta liturgi. Kita sekalian diajak untuk meningkatkan hidup doa. Ada doa khusus selama tahun Jubileum yang dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tetapi lebih daripada itu, kita diundang untuk lebih sering mengikuti atau berpartisipasi dalam misa, menerima tubuh dan darah Kristus. Serta yang ketiga, indulgensi penuh atas dosa-dosa. Penerimaan sakramen pertobatan, sakramen rekonsiliasi selama masa atau tahun Jubileum adalah kesempatan yang tepat untuk menerima indulgensi penuh, serta pengakuan iman. Kita tidak hanya mendoakan atau menyebut dengan mulut kita, aku percaya, syahadat, tetapi juga mengimani iman kepada Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tema besar Jubileum tahun 2025 ini yakni peziarah pengharapan. Untuk itu saudara-saudari, mari kita mempersiapkan diri, mari kita mempersiapkan hati kita agar selama tahun Jubileum kita pun dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita, teristimewa kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita menjadi peziarah di dunia yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati.